Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari jauh, bahkan beliau bilang bahwasannya jauh-jauh dari Jakarta, tujuannya hanya ke sini, bahkan nanti setelah ke sini mau langsung kembali ke Jakarta lagi karena besok-besok itu ada jadwal dakwah. Beliau adalah Ustadz Solmed. Dan beliau tidak sendirian, beliau hadir pada malam hari ini di sini bersama istri beliau, istri tercinta beliau. Wah, pernah lihat Ustadz Solmed? Pernah? Di mana? TV di Indonesia. Dan saya nggak tahu ini, tadi tiba-tiba dikabari kakak saya Gus Dalhar bilang ada Ustadz Solmed. Oh, ternyata Ustadz yang ada di TV itu. Kalau Gus Idam itu kan hanya ada di TikTok. Lah, tapi kalau Ustadz Solmed ini di TV, di Indosiar. Wah, luar biasa. Dan semoga para jamaah yang mendengarkan dakwahnya Ustadz Solmed mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz. Ustadz Solmed ini padahal aslinya Sumatera mana ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Istri beliau Betawi. Nah, tadi istri beliau itu tak tanya, paham bahasa Jawa nih? Enggak paham. Enggak paham, tapi mau datang ke desa kayak gini, bahkan tadi waktu keliling itu Masya Allah luar biasa. Tapi jamaah juga banyak yang kenal tadi Ustadz Solmed. Aku matuke ke julukan apa aku? Ustadz apa aku? Lah ya. Saya hari-hari ini lagi dihujat orang-orang gara-gara banyak jamaah saya datang ke sini bawa mobil bagus. Hari ini itu saya sering dihujat Ustadz Duniawi katanya. Padahal lebih kayak Ustadz Solmed daripada saya. Wah, ini luar biasa, Ustadz Solmed kaya. Tadi tak ceritai, saya itu sering dihujat katanya jual agama, padahal saya itu grosir. Kata Ustadz Solmed, oh iya Gus, agen malan. Itu grosir. Alhamdulillah luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah, semoga silaturahmi ini diridhoi oleh Allah dan membawa barokah. Ya Allah, luar biasa. Ustadz Solmed, kok kenal aku ya Ustadz Solmed ya? Padahal kita belum masuk TV kita. Dan saya memang nggak bisa, kalau ditawarin TV saya nggak bisa, sulit. Bingung mau bahasa Indonesia itu sulit saya itu karena terbiasa bahasa Inggris. Saya pernah Ramadan itu diajak syuting sama JTV itu. Dimeniti, kalau di TV itu dimeniti berapa menit harus selesai. Waduh, ngaji kayak dikejar jam. Ini tadi kalau di rumah kelihatan garangan semua. Lah, Ustadz Solmed bingung tadi, garangan itu apa Gus? Garangan itu bingung Ustadz Solmed nih. Makhluk astral. Kehadiran beliau ini membawa barokah untuk kita semua. Semoga kita ketularan suksesnya beliau, istiqomahnya beliau ini. Alhamdulillah. Ketularan apa? Wah, katanya ketularan bojone sing ayu jadi ini. Maksudnya biar ketularan istri cantik, katanya. Tahu aja matanya ini. Oh, berarti meripatmu sehat. Apik saya. Alhamdulillah. Pokok sudah bisa tertawa ini sudah istimewa ini. Karena saya yakin Ustadz yang hadir di sini itu tidak semuanya dari orang berada, dari orang apa. Makanya kalau doa di majelis ini itu sangat mustajabah. Karena banyak orang susah di sini. Jadi doanya mustajabah. Dakwatul madlumi mustajabah. Doanya orang teraniaya, orang susah itu kan mustajabah. Walau kafiron.
walaupun itu orang kafir. Nah, di sini kalau malam Jumat ini nggak ada orang kafir, adanya Islam KTP. Nah, kita mendengarkan dakwahnya Ustadz Sulmet nanti, ya kan? Nah, sampai itu biar tanya nanti gimana kok dapat istri cantik ngono ya, wes amaliyahnya apa? Nah, pakai bahasa Indonesia, nggak kayak saya ini. Izin ya Ustadz, kasih ilmu ini garangan-garangan ini Ustadz, silahkanlah. Mohon maaf Ustadz, monggo monggo monggo, apunten. Menemani Gus Ikdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru kita semua yang kita sayangi, kita cintai, dan senantiasa kita doakan, Gus Ikdam beserta Ibu Nyai, beserta istri tercinta dan keluarga besar. Semoga senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah jadikan beliau pelita di dalam kehidupan kita semuanya, menjadi penerang dalam setiap langkah dengan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau dan keluarga. Amin. Para pengurus, para ustadz, para gus yang ada di Sabilut Taubah, markas para pendosa. Begitu ya Gus ya. Ini termasuk yang ngomong ini pendosa juga ini. Alhamdulillah saya dan istri datang. Mungkin kalau saya munculnya setiap subuh dan setiap Ramadan di Indosiar Gus. Tapi kalau Gus Ikdam tuh setiap saat lewat mulu di HP saya. Tepuk tangan. Jadi kalau mau bicara populer, Gus Ikdam tuh lebih populer daripada saya. Kalau saya jamnya tertentu, harinya tertentu, waktunya tertentu, yang bangun juga tertentu. Biasanya nenek-nenek tuh yang bangun subuh-subuh. Tapi kalau Gus Ikdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial, siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Ikdam, tepuk tangan dong. Justru saya dan istri, ini istri saya ini, ya kebetulan istri saya 3, anaknya anaknya Gus. Hampir mau dilempar sama ibu-ibu dari belakang. Anaknya 3 dan insya Allah yang 2 kembar akan pesantren tahun ini insya Allah Gus, doanya di An-Nur 2 Malang, Bulu Lawang. Hah? Ya betul ya Pak Ustadz ya, Bulu Lawang. Insya Allah mudah-mudahan kuat, kami diberikan oleh Allah dan juga anak-anak kami juga diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit. Nyuri ilmu.
nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Ikdam, disitulah saya curi. Beliau nggak ngasih, tapi saya curi. Halal ya Gus ya. Apa yang saya curi? Bagaimana amaliyah beliau, muter, menyapa, menegur, walau sekedar senyum, walau sekedar salam, walau sekedar menjawab apa yang disampaikan oleh ibu, bapak, bahkan anak-anak kecil. Dikasih duit, dikasih uang buat jajan. Menurut kita mungkin sederhana, menurut kita mungkin kecil, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu adalah amalan besar. Kenapa? Karena banyak orang bercita-cita nanti kalau saya duitnya banyak baru saya kasih orang. Beliau 5.000 per orang, kalinya 10.000. Tapi 5.000 itu dibagiin satu-satu setiap ketemu anak-anak kecil. Kita ini ngebagi nunggu duitnya 100.000. Malu saya masa ngasih 5.000. Tar kalau punya 100.000, tar kalau punya 1 juta, tar kalau punya 10 juta. Begitu punya 10 juta, kita nggak ngasih anak lagi, tapi ngasih showroom. Niatnya nunggu besar baru beramal. Pada akhirnya banyak orang tertipu sampai mati. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak dia amalkan. Tapi beliau tadi Masya Allah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Anak-anak kecil gembira, senang, idkhulus surur, menyenangkan hati orang. Itu yang mahal, dan itulah yang menjadi kafarat, penghapus. Bagaimana ada seorang ayah datang kepada Nabi ngadu kan tentang dosa-dosanya. Ketika ditanya nggak mau nyebut, mungkin karena malu. Akhirnya pulang nih orang. Ini garangan emang bener-bener nih Gus. Aku sehari udah mau nambah istrinya. Bayangkan beliau bukan mengeluarkan, kalau dihitung itu berapa puluh miliar orang bisa dagang di sini. Beliau nggak ngeluarin uang puluhan miliar untuk modalin orang punya usaha. Cukup modal waktu. Senin Kamis ribuan orang selamat ekonominya. Kelihatannya sepele. Kita berpikir, tar kalau ada uang baru kita bantu, tar kalau ada uang baru kita berikan, tar kalau ada uang baru kita kasih modal. Ternyata menyelamatkan ekonomi orang tidak selalu dengan uang. Beliau dengan waktu dan ilmu yang disiapkan, ribuan orang selamat ekonomi keluarganya. Makanya datang ke sini bawa uang, pulang pada jajan, belanja, beli pisang goreng tadi biar tukangnya bisa kawin lagi. Waktunya besok dia jualan di depan, nggak jadi duduk di sini. Beli, walaupun cuman makanan murah, gak usah malu, bawa ke rumah kasih anak. Itu yang bikin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat tadi itu menunjukkan orang ini mau cerita ke Nabi tentang dosanya. Dia malu, nggak mau cerita. Itu menunjukkan bisa jadi dosa yang dilakukan begitu besar atau dosa yang dilakukan begitu memalukan, sehingga dia tidak berani menyampaikan kepada Nabi.
Tapi ternyata kabar datang dari Jibril dengan makanan ringan buat anaknya. Dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah. Makanya yang dagang di sini nggak ada yang dagang mobil. Ya ada. Dagangnya dagang murah semua. Dagang air, dagang permen, dagang minuman, makanan. Biar kita pulang. Datang, dapat ilmu, pulang bawa ampunan dosa. Coba, dosa apa yang kita kerjain dari Senin ke Kamis? Dari Senin sampai Kamis, banyak nggak dosa yang kita lakukan? Banyak. Kamis ke Senin lagi banyak nggak? Apalagi malam Minggu. Wow. Bayangkan, datang ke markas Sabilut Taubah, dapat ilmu, dapat ampunan dosa. Itu aja ya, biar semangat. Insya Allah mudah-mudahan kelihatannya sederhana, orang melihat ini kumpulan garangan orang-orang yang punya masa lalu mungkin tidak baik, tapi ketahuilah banyak orang-orang besar juga didahului dengan masa lalu yang persoalannya juga besar. Sayyidina Umar contohnya, tapi begitu duduk bersama dengan Nabi, hadir senantiasa mendapatkan ilmu dari Nabi. Siapa yang tidak kenal seorang Sayyidina Umar? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mulia, dimuliakan. Terakhir saya datang ke sini ingin mewujudkan doa saya. Kita kan suka doa tuh, tadi baca Fatihah, kan ada doa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa tuh? Orang-orang yang diberikan ilmu, para nabi, rasul, orang soleh, orang alim. Tempat ini punya jejak, punya athar yang luar biasa dari kakek beliau, dari ayah beliau, dari umi beliau sampai ke beliau. Maka kita selalu berdoa, berharap mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Maka semoga perjalanan bersama dengan beliau-beliau yang diberikan nikmat karunia oleh Allah dengan keilmuannya, kemuliaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan itu kepada kita. Terima kasih dengan segala kekurangan saya di majelis yang mulia ini di hadapan guru kita. Terlalu berani saya bicara sebetulnya di hadapan Gus Ikdam. Namun kalau sudah perintah dekingan pusat, udah nggak berani saya kalau pusat yang perintah. Dengan segala kekurangan, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih Ustadz, Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah. Saya kira beliau mau ceramah, mau bilangin saya atau bahkan mengkritik saya, malah waduh terlalu memuji saya, sampai kopiah saya nggak muat ini tadi Ustadz. Duh, bahaya ini, bahaya. Tapi luar biasa. Ya, artinya mungkin memang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberi jatah seseorang itu memang sesuai porsinya masing-masing. Seseorang itu memiliki jatahnya masing-masing. Di si fulan ini jatahnya apa. Mungkin Ustadz Sulmet ini jatahnya ya di TV, bahkan beliau tadi di sinetron, sampai bertemu istri beliau. Sampai kayak gitu. Mungkin kalau jatah saya ya ini menemani panjenengan semua ini, garangan-garangan ini tadi. Ya semoga doakan saya terus sehat Ustadz, dan doakan saya ini ya kuat ya,
Karena ya kadang anak-anak ini nggak begitu menguntungkan. Tapi alhamdulillah. Jadi saya itu kalau capek Ustadz, mungkin kita dari luar kota, luar pulau, luar negeri, kalau capek, ya vitamin saya ketika Senin sama Kamis duduk di sini, bahkan awalnya kadang ngantuk-ngantuk. Nah, ini tadi saya capek gitu. Ya nanti ketemu orang-orang ini nggak tahu sehat, sehat lagi, vitamin. Padahal kalau dilihat kan kayak racun. Tapi ternyata kalau diajak ngaji itu jadi vitamin mereka itu. Iya, padahal kalau dilihat dari lahirnya, dohirnya itu ya kayak racun itu tadi. Jadi luar biasa, Masya Allah.